intinya kita memproses pola-pola yang muncul dari data kualitatif, sehingga data tersebut setelah dilihat ada pola-pola tertentu dikodekan dan ditemakan. Jadi intinya itu saja, ya. Di mana data-data kualitatif ini berasal dari interview, misalnya reflective journal, ataupun focus group discussion. Pokoknya yang non angka, ya, jadi yang kata-kata, yang mengandung kata-kata. Nah, nanti dari data ini kita belajar membaca berulang-ulang sehingga kita menemukan ada pola-pola penting atau ada kebaruan-kebaruan atau ada insight-insight yang nanti bisa ditemakan. Jadi intinya itu, ya, thematic analisis. Walaupun menurut Brown Clark ada 6 tahap. Halo. Reflective journal itu bisa, ya. Jadi intinya itu. Pengertian mendalamnya ini, ya. Tetapi intinya ini, simpelnya begitu. Kemudian di dalam melaporkan itu kemarin dijelaskan ada 2, ya. Ini bergantung kita sebagai peneliti. Yang pertama menggunakan deduktif. Jadi di sini deduktif itu intinya temanya sudah kita giring gitu, ya, sudah kita giring ke arah mana gitu. Jadi di sini si tema itu ditentukan oleh kita sebagai peneliti. Sehingga tidak perlu cara kedua. Kalau cara kedua kita mengumpulkan data, kita belum tahu temanya itu apa, ya. Nanti akan tahu setelah kita baca berulang-ulang, ditemukan pola, ada pola tertentu di data tersebut yang penting, ya, hal-hal penting. Nah, hal penting ini yang menjadi nanti kode dan ditemakan. Jadi kita abaikan tentang kode, ya. Kode itu hal simpel sebetulnya. Misalnya mau diberi warna, diberi huruf, diberi inisial gitu, ya. Itu tidak masalah gitu. Tapi yang penting kita berusaha mencari pola apa, ada temuan apa di data tersebut yang penting untuk dijadikan temuan, ya. Intinya itu, ya. Jadi deduktif temanya sudah kita tentukan oleh kita sehingga kita tidak perlu berusaha keras untuk mencari tema dari data. Karena datanya itu sudah kita arahkan temanya akan jadi apa gitu. Nanti 2 contoh ini Abah jelaskan sini. Kemudian ada pendekatan di dalam thematic analysis yang itu disebut latent. Latent itu hidden atau not explicit approach, ya. Jadi data itu akan terbuka secara jelas apabila kita gali, kita bongkar gitu, ya. Nah, untuk membongkarnya perlu bacaan yang cukup, ya. Referensi yang cukup itu yang disebut latent approach. Kalau semantic approach itu datanya jelas gitu. Tidak perlu kita cari-cari referensi. Dari data yang ada saja, misalnya kita mau wawancara seseorang. Misalnya apa tantangan dari CDA. Si mahasiswa menjawab CDA ini sesuatu yang kompleks misalnya. Jadi interdisciplinary gitu, ya. Knowledge. Jadi pengetahuan antar disiplin, ada psikologi, ada sosiologi, ada bahasanya gitu. Nah, itu jelas kan. Jadi CDA menurut mahasiswa itu sangat kompleks karena tidak satu ilmu tapi berbagai disiplin ilmu. Nah, itu termasuk semantic approach, ya. Itu yang disebut semantic approach, jelas gitu. Ya, antara semantik dan latent. Latent itu tersembunyi. Jadi datanya kita tidak akan muncul tanpa kita menggalinya dengan dibekali oleh referensi yang cukup. Jadi si peneliti harus rakus membaca, ya, tamak membaca. Referensinya harus cukup. Baru dia bisa menggali yang data tidak kelihatan ini menjadi ternyata ada hal yang penting. Bisa.
gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya kalau induktif itu tema dan kodenya diarahkan ya berdasarkan data, isi datanya. Kalau deduktif, tema dan kodenya berdasarkan peneliti. Mau diarahkan ke konsep apa, ke teori apa, itu dari peneliti. Kalau semantic way, itu datanya sangat terbuka, ya, artinya nampak gitu. Tidak perlu memerlukan referensi yang banyak juga kita bisa menjelaskan. Pattern way harus dibedah. Ya. Jadi harus berdasarkan konsep-konsep dan asumsi atau teori-teori yang bisa membuka data itu apabila kita memahami konsep, asumsi, teori, prinsip, baru kita bedah data itu bisa terbuka. Tanpa itu tidak mungkin. Jadi induktif, deduktif, semantik, latent way. Ada 4. Stepnya kemarin sudah jelas kan ada. Tetapi Abah tadi bilang intinya hanya 3 ya. Kita sudah punya data, kemudian kita baca berulang-ulang supaya kita paham data tersebut. Kemudian kita beri kode, kemudian kita beri tema. Kode dan tema itu menjadi satu lah ya. Kemudian baru dilaporkan. Nah yang paling berat adalah di laporannya. Nah ini perlu referensi yang banyak ya. Ya ini sama ya, dalam bentuk tabel. Nah ini langsung ke contoh kasusnya. Kasus 2 ya. Kasus 1 yang kemarin itu yang guru mengajar ada yang 25 tahun, ada yang 5 tahun mengajar tentang reading ya di satu konteks IFL, yang satu menggunakan pendekatan tentang kognitif, yang satu lagi tentang pendekatan bahwa mengajar bahasa itu walaupun misalnya skillnya reading, tetapi tidak hanya reading, tetapi memang mengajarkan bahasa secara umum. Social theory of language. Menakan bahwa bahasa itu adalah social practice. Nah, sekarang ini adalah student teachers thesis project. Jadi ini tahun 2017 ada seorang mahasiswa ya membuat skripsi dan rupanya dia rajin ya. Jadi dia sudah paham tentang tematik analisis Brown and Clark. Nanti di analisisnya menggunakan tematik analisisnya. Judulnya Interrogating Student Teachers Teaching Experience Through Digital Storytelling. Siapa partisipannya nanti akan ketahuan. Kemudian research question-nya adalah what is the contribution of digital storytelling as a means of reflection to pedagogical knowledge. Jadi apa kontribusi dari digital storytelling di mana digital storytelling ini dianggap sebagai media atau alat untuk mengadakan refleksi terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian pertanyaan kedua dia, in what way does digital storytelling assist student teacher to reflect on and for her teaching practice? Nah ini judulnya ini research question. Jadi ini skripsi ya, skripsi. Kemudian metodologinya, research desainnya menggunakan action research ya, action research. Ini satu jenis desain penelitian ya, di mana tujuannya adalah mau mengembangkan sesuatu ya, mengembangkan sesuatu. Kemudian siapa partisipannya? Dirinya sendiri. Jadi si peneliti sendiri. Jadi herself. Kemudian dia bertindak baik sebagai peneliti maupun sebagai partisipan. Jadi bisa ya, diri sendiri itu bisa. Sendiri aja kita nggak usah melibatkan misalnya siswa ya atau teman sejawat atau yang lain. Jadi ini sangat hemat ya, hemat biaya. Kemudian datanya menggunakan Photopoise. Jadi Photopoise itu seperti ini nih. Photopoise, foto-foto ya. Foto-foto yang diambil
boleh minta bantuan orang lain, tetapi atas petunjuk kita ya. Foto mana yang akan diambil, kita bisa minta bantuan orang lain. Jadi foto pose itu yang mengambil harus kita atau orang lain yang dipandu oleh kita ya. Kalau diambil oleh orang lain tanpa panduan kita, itu namanya foto elicitation ya. Nanti ada dua konsep. Nanti foto pose itu apa? Nanti bisa membaca pendapat Wang and Buris ya, tahun 1997. Jadi di sini manfaat foto pose itu bisa membuat kita mengenali dan merekam ada hal apa yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Bisa menjelaskan tentang pengalaman ya, melalui refleksi kritis, kemudian bisa dari fokus grup dialog ya. Sehingga nanti hasil dari ini bisa diinformasikan menjadi temuan. Kemudian data analisisnya menggunakan Brown and Clark ya, menggunakan 6 stages ya, yang intinya 3. Paham nggak tentang metodologinya? Ini judul, ini pertanyaannya, ini metodologi. Ada pertanyaan nggak? Ini skripsi ya, skripsi mahasiswa tahun 2017. Ada pertanyaan dulu, silakan. Coba Bah yang di metodologi Bah. Maaf Bah. Ya silakan. Metodologi. Ya, silakan. Oh ini mah, ini ya Bah ya, apa si penulisnya ngebahas metode yang dia gunakan dalam pengumpulan datanya Bah ya. Nanti di bab 3 ini, jadi ini riset metodologi bab 3. Ya, bab 3. Jadi partisipannya dirinya sendiri ya. Dia praktek ngajar kan, PLP. Kemudian waktu dia ngajar, di kelasnya itu dipoto, minta bantuan temannya gitu. Tapi atas petunjuk dia. Ya. Dari sudut apa diambil, sedang apa gitu. Jadi dia minta bantuan temannya. Gitu ya. Jadi foto saja, cukup foto. Jadi datanya itu foto saja, udah foto voice sebenarnya ya. Foto voice itu foto yang nanti akan mengungkapkan ada kejadian apa di foto ini, nanti diuraikan menggunakan konsep dan teori tertentu. Jadi tentunya ada teori juga, bukan sembarangan nanti. Ya, itu nanti di bab 4 ya, ngebahasnya Pak ya. Nah, foto ini nanti kan dibongkar ya, diceritakan. Nah, nanti dari cerita itu kan ada data tuh, cerita itu kan data. Baru dibedah dengan analisis. Tematik analisis, ya Brown and Clark tematik analisis yang terdiri dari mengenali data, dibaca berulang-ulang, kemudian nanti di sana boleh diberi kode, kemudian ada tema. Nah, kode dan tema itu sudah diulang-ulang sampai mantap, baru dilaporkan. Begitu. Sederhana sebetulnya. Ya. Jadi sesimpel ini ya. Jadi datanya boleh diri sendiri, boleh foto gitu. Tapi fotonya diceritakan. Ini apa, sedang apa dia? Nanti cerita, dirinya sendiri cerita. Saya sedang mengajar di kelas 12, misalnya, saat PLP. Saat mengajar saya pertama kali berdiri di depan siswa, pertama kali mengajar saya gugup misalnya. Nah ini ada kata nervous, nah itu dikasih tanda. Jadi tema ya. Saat mengajar saya masih mencari jati diri ya, mencari bentuk-bentuk bagaimana menjadi guru yang baik. Cerita aja sebanyak-banyak. Jadi setiap gambar cerita, setiap gambar cerita. Pertemuan kan bisa beberapa kali, itu banyak cerita. Berdasarkan foto, nah itulah foto voice ya. Jadi tidak perlu yang rumit-rumit ya. Skripsi itu yang sederhana tapi bisa dijual ke internasional ya, menjadi artikel jurnal dan laku di internasional. Jadi ini bisa dibuat menjadi artikel jurnal internasional, tema seperti ini, walaupun sederhana, tapi fokus, jelas gitu ya. Oke, riset metodologi oke. Silakan. Pertanyaan dulu. Ini riset question, ini judul. Interrogating itu artinya dia menggali ya, bagaimana pengalaman dia sendiri
pengalaman dia sendiri saat PLP, saat praktek mengajar, tapi dibuat dalam bentuk storytelling, bentuk digital. Digital itu ya pakai inilah, misalnya pakai software-software gratisan boleh, yang profesional boleh. Nah ini kan ada gambar-gambar. Nah ini digitalkan dalam bentuk video. Riset prosedur. Jadi bagaimana dia melakukan penelitiannya? Jadi pertama dia melakukan proses belajar mengajar 3 kali. Jadi 3 kali saja, bayangkan. Berarti kalau seminggu sekali, 3 minggu cukup. Kemudian selama proses belajar mengajar, dia menggunakan handphone sendiri ya untuk merekam proses belajar mengajarnya dalam bentuk video, ya, rekaman video. Kemudian dia menggunakan data-data video tadi untuk mengumpulkan data-data nanti berupa gambar ya, image gambar. Nanti akan digunakan di dalam bentuk cerita, bentuk digital ya. Kemudian menggunakan Wondershare Filmora, ini mungkin software ini. Iya Pak, itu software buat edit video di bawah video, ya. Tahun 2017 sudah digunakan, berarti kreatif nih mahasiswa. To create her digital story. Sudah begini aja, ngajar 3 kali, direkam menggunakan handphone, kemudian diedit gitu. Yang proses 3 kali itu diedit. Paham ya? Prosedurnya begini. Iya Pak. Sesimpel ini ya. Nah, tetapi saat merefleksi, kan merefleksi, dia menggunakan konsep Smith. Jadi Smith membuat semacam template yang terdiri dari 4, yaitu pertama describing, apa itu? Jadi tulislah apa yang kamu rasakan ya pada saat pertama kali mengajar. Ya. Kemudian apa yang kamu pelajari dari proses mengajar tadi. Nah itu namanya describing. Nah di sini cerita nih, kan ada foto-foto tadi. Nah ini saat cerita dipandu oleh template-nya Smith, yaitu pertama describing, kedua informing. Jadi informing itu galilah topik-topik, tema-tema saat mengajar itu apa saja. Kemudian bagaimana caranya kamu mengajar ke siswa. Jadi ini informing, jadi informasikan. Kemudian yang ini ABCD ya, ABCD ini salah nih. Yang C, yang ketiga confronting. Ya. Di sini maksudnya jelaskan bagaimana respon dari siswa Anda ya saat mengajar. Kemudian bagaimana reaksi Anda menanggapi respon dari siswa itu. Bagaimana menilai performa dari siswa. Misalnya diberi tugas, bagaimana menilainya. Apakah menggunakan yang tradisional ya, tradisional itu misalnya diberikan satu topik, nanti di akhir dites gitu ya, sumatif misalnya, sumatif tes ya. Apakah menggunakan portofolio, jadi tidak satu jenis tapi berbagai tugas nanti di file ya, dikumpulkan menjadi satu kesatuan misalnya, tidak hanya written text saja, tapi ada spoken, ada reflektifnya, itu dikumpulkan jadi namanya portofolio. Ini cerita. Ya. Kemudian yang terakhir reconstructing. Jadi dari template Smith ini sudah diatur. Jadi yang pertama describing, informing, confronting, dan reconstructing. Ya. Kalau reconstructing itu tekankan ide-ide sebagai hasil dari refleksi kita, ya baik reflection on, reflection for, action, yang Anda yakini itu berguna untuk menjadi bekal jadi guru yang sejati. Jadi kalau PLP itu kan baru belajar jadi guru. Nanti saat jadi guru sebenarnya di sekolah, setelah lulus, itu keyakinan apa, ya, asumsi apa yang paling berguna. Nah itu namanya reconstructing. Sehingga PLP itu betul-betul profesional ya. Jadi kita mempunyai catatan-catatan. Nah inilah disebut template dari Smith ya.
bagaimana kita merefleksi diri. Jadi ada 4 hal ya, menjelaskan, menginformasikan, memberikan sesuatu yang kontras, yang berlawanan, atau membuat suatu ide-ide dari A, B, C ini. Ini yang D ya, jadi ini A, B, C, D. Paham tentang template-nya? Iya, template-nya simpel banget ya. Simpel, ya. Kalau nggak ada template, kita ngawur nanti, kan? Ya, Kalau ini enak. nggak ada alurnya Pak ya. Iya, nggak ada Describe. alurnya. Itulah pentingnya konsep. Makanya kita baca ada Smith, ada yang lain ya. Tapi yang terkenal Smith ya. Begitu, oke. Nah, ini contoh cuplikannya, misalnya describing. Ini mahasiswanya namanya Resna. Dia ngajarnya di kelas 11 di SMA ya, 2017. Misalnya describing, I felt so excited to come to this class. Oh, dia semangat ya. Honestly, this is the class which I was really comfortable with if I compare to the other classes which I taught in my teaching practicum last semester. Jadi kelas ini lebih nyaman. Ya, dibandingkan dengan kelas sebelumnya waktu semester lalu. Many students in this class are active and easier to understand the material. However, I knew that every class has different character, and I appreciate it. As a teacher, my job is not judging them, but preparing the best treatment for them for each class I teach. Dan seterusnya. Jadi cerita. Ini disebut describing. Kemudian informing. Nah, jadi menginformasikan. I was teaching the same topic, that is passive voice. From the last teaching practice, I learned that mostly everything ran well. However, I needed to focus on some situation which could be made better. Ini kan data yang dibuat sendiri oleh si peneliti ya. Describing, informing, nanti confronting ya. Respon siswanya gimana? Cerita lagi gitu ya. Bagaimana reaksi kita terhadap respon siswa? Misalnya siswa kebingungan, topik passive voice itu bingung gitu ya. Apa bedanya dengan active voice? Kenapa harus ada passive voice? Nanti ada respon. Nah, kita menanggapi ya, memberikan misalnya jawaban bagaimana. Nah, kemudian bagaimana menilai performan dari siswa? Apakah berbasis deduktif? Apakah berbasis induktif? Nah, di sini beda lagi. Kalau di sini misalnya deduktif. Deduktif itu kita memberikan formula-formula passive voice misalnya. Passive voice itu suatu struktur yang terdiri dari subjek misalnya, ditambah to be, ditambah past participle atau verb ketiga. Nah, itu namanya deduktif. Kemudian latihan ya. Misalnya dari simple present, ada nanti simple past, present perfect, present continuous. Itu kan bisa diubah menjadi passive voice. Kalau induktif, dikasih bacaan teks otentik, boleh dari mana saja. Nanti siswa suruh mencari mana yang bentuk pasif, mana yang bentuk aktif. Kenapa ini pasif, kenapa ini aktif, kenali gitu. Nah, itu induktif. Ya. Nah, ini how you assess the student performance of the task. Jadi bisa induktif, bisa deduktif. Cerita lagi kita di sini ya. Sampai kita reconstructing. Jadi dari hasil refleksi kita itu, apa yang terbaik, apa yang kita yakini menjadi terbaik untuk bekal nanti menjadi guru saat menjelaskan topik passive voice. Iya, simple ya. Topiknya passive voice, tapi bisa menjadi bagus gitu. Kan dipikirnya nggak kepikiran itu ya. Passive voice saja ngajar, bisa jadi artikel yang bagus seperti ini. Paham ya? Template ini paham maksudnya? Iya, paham, Pak. Ya, oke. Jadi seperti ini ya mengisinya nanti. Jadi kita sendiri cerita berdasarkan realnya kita, realitas kita mengajar. Misalnya kita nanti ada PLP, nah itu gunakan untuk mencari data ya. Jadi membuat karya ilmiah berupa skripsi, jangan khusus, jangan. Saat PLP ya. Saat PLP gunakan mencari data. Jadi selesai PLP, kita punya data langsung nyusun skripsi begitu. Yang kurang cerdas itu PLP itu cuek aja gitu, seperti kewajiban mata kuliah gitu. Setelah itu dia kebingungan lagi.
buat lagi proposal, akhirnya ke sekolah lagi gitu. Nah itu yang cerdas. Jadi yang cerdas seperti ini nih, ya. Sambil ngajar, dia udah punya data. Skripsi jadi, PLP selesai. Oke. Nah ini salah satu dua foto nih ya, dua foto ini foto voice ya. Karena nanti foto ini ceritakan. Nah ini ceritanya. Jadi yang si peneliti ini meminta bantuan temannya memoto saat mengajar. Kemudian foto ini diceritakan oleh dia karena dia mengalami mengajar. At the first time I taught in senior high school, I very enjoy and fun dan seterusnya. Nanti ada sometimes nervous. Nah nanti ini menjadi tema ini. I haven't experience in teaching senior high school student before the school-based internship program. Ya. But I feel confident. Nah, nanti di sini ada nervous, tapi ada confident. Ini dua tema berbeda. However, I found some students seem to try me. Ada yang menguji ya, suka menguji guru. I mean, they wanted to know how my English skills are. Some of them asked me questions which out of my prediction, and it was surprised me at the time. I felt like, oh yes, teaching here is challenging enough for me. Jadi ada nervous, ada feel confident, ada challenging. Nah ini nanti yang kita beri kode dan ditemakan. Ya. Nah berikutnya proses memberikan kode dan tema ya. Misalnya ada kata tadi I feel enjoy and fun, but sometimes nervous. Jadi di sini kode kasarnya adalah feeling of joy and nervous. Nah gitu, kasar aja dulu kan ini. Coba-coba dulu initial code. Ya. Di sini ada kata I feel confident. Berarti percaya diri kan? Tulis saja, oh ini tentang self confident. Ya. Some student seem to try me. Nah ini kan suatu problem. Jadi bertanya ke guru itu menguji ini. Kan ini guru baru biasanya dianggapnya belum pengalaman, tapi ada beberapa siswa yang les di luar ya. Dia mempunyai kemampuan mungkin lebih. Dia ingin uji gurunya. Nah, ini problem misalnya. Kemudian teaching here is challenging enough for me. Jadi bagaimana learn how to solve the problem. Kan tantangan ya, jadi harus diselesaikan. Kemudian kadang-kadang di sini I answer student question by guessing, discussing it with other student in class without a clear explanation. Karena guru baru, kadang-kadang kita kan masih mencari bentuk ya. Pertanyaannya simple, muter-muter ya supaya disebut hebat. Jadi sini ada kelemahan, weaknesses, ya, weaknesses. Kemudian nanti ada I realize that it will be better. They were finally okay. Even I said, let's learn more about it and home discuss it in the next meeting. Ini jujur, harus jujur ya. Kalau nggak bisa, nanti minggu depan kita bahas lebih mendalam gitu. Jadi di sini belajar jujur dari pengalaman. Kemudian ini kan describing ya, karena template-nya kan 4. Nah, ada confronting, reconstructing. Nanti tiap template diberi kode, boleh warna yang sama berarti kode sama gitu. Informing sama ya. One of the big problem during teaching practicum is complicated lesson planning, which I must make. Nah, guru baru itu yang paling sulit membuat RPP ya, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan. Ya, lesson plan itu kan ada versi Kemendikbud, wah itu rumit bah. Tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi. Padahal di luar negeri kadang-kadang hanya 1 lembar. Di Australia kadang-kadang guru nggak bawa apa-apa. Kalau ditanya lesson plan-nya mana? Ada di kepala saya, yang kata guru. Itu di Australia. Di pondok untung nggak RPP di pondok template-nya nggak ngikut Kemendikbud, tapi punya template sendiri gitu, Bah. Iya, harus bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan yang nggak manusiawi. Kalau Kemendikbud kan bisa 20 lembar itu. Buat 1 bab. Sudah benar-benar crazy itu. Itu buat 1 bab doang. 1 pertemuan 20 lembar. Oh ya. Mana bisa? Ya, nanti di pelajaran tentang perencanaan pembelajaran belajar ya membuat lesson plan yang
versi pemerintah itu sebagai ini aja lah, administrasi lah. Nah, tetap kita nanti bertanggung jawab kalau diperiksa pengawas itu punya gitu. Tapi saat prakteknya kita punya sendiri 1 lembar. Gitu aja yang aman gitu ya. Jangan melawan juga lah. Cari inilah, cari aman. Paham ya? Ya, Pak. Apa yang disebut pengkodean. Nah, nanti muncullah banyak kode-kode. Nah, ini nanti dikumpulkan ini yang seiring misalnya feeling joy, nervous, self confident, problem. Nah, ini nanti kita tidak tahu akan jadi tema apa. Tapi ini perlu dikumpulkan dulu gitu. Jadi data apapun baik dari wawancara, nanti yang kira-kira ada menyatakan satu tema, ini nanti diberi warna kuning. Di sini nanti ada tentang, ini beda lagi nih, tentang belajar jujur dari pengalaman. Kalau ini kebanyakan tentang berhubungan dengan perasaan ya, feeling, self confident, gitu. Kelemahan gitu ya, seperti ini. Kemudian ada lagi di sini ada lesson planning is a guideline for a teacher in conducting the teaching learning process. Jadi ini artinya apa? Kadang-kadang teori dan praktek itu nampaknya gitu ya, nampaknya berlawanan, bertentangan. Sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Teori itu berasal dari praktek. Teori itu bukan tiba-tiba, tapi dikumpulkan dari hasil misalnya penelitian kan dari praktek, ya. Akhirnya menjadi teori gitu. Teori bisa jadi guidance untuk praktek. Jadi sebenarnya melengkapi, tidak bertentangan, tidak, ya. Jadi kalau yang meremehkan teori itu berarti belum terdidik, tidak paham proses teori itu dari mana, ya. Nah, bagaimana teori dibumikan di kelas itu namanya praksis, ya. Praksis itu membumikan teori menjadi membumi ya, menjadi dipahami di kelas. Jadi kalau ada istilah praksis itu adalah pembumian teori ya, pembumian teori. Artinya membuat teori yang seperti sulit itu sebetulnya implementatif gitu ya, bisa diterapkan. Itu praksis. Oke ya, ada gambaran ya? Ya, Pak. Dari data sampai jadi kode, nanti kode itu jadi tema gitu. Nah, tadi muncullah kode-kode. Ini kita buat gambar angkasa dulu, nanti ada problem. Ada teachers feeling, perasaan-perasaan guru tadi, seperti nervous, ya, enjoy. Ya. Kemudian ada murid-murid yang mencoba kita menanyakan sesuatu. Ini adalah tantangan. Jadi ada teachers challenge. Gitu. Nanti ada peran guru, role of teacher. Ini ada respon. Kemudian ada interaksi student and teacher. Nah ini sudah jadi tema ini. Sama teachers experience, jadi pengalaman guru. Bagaimana perasaan gugup, ada perasaan percaya diri, suka, ya, excited, fun gitu. Ini adalah pengalaman menerima pertanyaan-pertanyaan yang menguji dari siswanya. Ini challenge, jadi pengalaman juga. Merasakan masalah, sulit menjelaskan sesuatu, misalnya passive voice itu simpel, tapi belum tentu kalau guru yang pemula itu bisa mengajarkan dengan bermanfaat. Gitu. Kadang-kadang terlalu teoritis, ya. Tidak menerapkan bahwa passive voice itu adanya di mana. Kenapa ada passive voice? Kenapa ada active voice? Jadi tidak mudah. Kemudian ada role, teacher's role. Sebagai apa? Menggunakan konsep yang mana saat mengajar? Apakah mendominasi? Apakah menggunakan konsep yang misalnya one way communication, two way communication? Jadi ada strength, weaknesses in teaching. Kemudian ada rencana setelah ini akan seperti apa? Apakah menerapkan teori dibumikan di kelas, nah, namanya teaching praksis. Bagaimana keyakinan guru tentang teori-teori mengajarkan grammar, gitu ya. Kemudian di sini muncul menciptakan inovasi, kreativitas.
Jadi ini kode-kode tema gitu. Kode-kode tema, begitu. Paham ya? Ini kode tema besarnya pengalaman guru yang bisa perasaan guru, tantangan guru, masalah guru gitu. Jadi beberapa kode jadi tema, begitu. Beberapa kode jadi tema. Nah nanti temuannya adalah ini temanya yang dilaporkan, yang akan dilaporkan. Oke, paham nggak? Silakan dulu pertanyaan. Prosesnya sudah mulai bisa mengikuti dari awal? Insya Allah udah ada gambaran, Pak. Ya, jadi tidak abstrak ya, jelas gitu. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini hasil pengumpulan dari kode-kode jadi tema. Nanti misalnya teachers feeling of joy, nervous, self confident, ya. Self confident kan fotonya banyak. Ini hasil pengumpulannya diberi kode 7. Ya. Jadi data yang seiramanya. Teachers feeling lagi, feeling excited and comfortable. Student attitude, influence teachers feeling guilty. Di sini problem, passing the problem by discussing it. Problem jadi problem, semua jadi teachers challenge. Gitu. Ada pengalaman, learn how to solve the problem, learn to be honest from experience, creativity and experience are needed. Learn from the experience, recalling, looking into experience, terus begitu. Jadi ini kode jadi tema gitu. Kode jadi tema begitu. Tentang strength, ya strength yang mengandung yang hal positif. Weaknesses yang mengandung kelemahan. Teaching praksis tadi sudah dijelaskan, jadi sepertinya teori dan praktek ini bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Karena teori itu asalnya dari praktek. Di praktek, kemudian disusun menjadi teori. Kemudian posisi peran guru, nah di sini ada positioning as students, description of the game, teachers decision, ya. Teachers believe, ya. Student teachers believe, student believe gitu. Believe itu keyakinan ya, keyakinan, asumsi gitu itu believe. Prinsip itu satu irama sama. Jadi munculnya tema-tema ini yang besar ini awalnya dari kumpulan-kumpulan kode-kode ini ya. Kode-kode itu asalnya dari data ini ya. Di setiap data kita harus rajin memberi tanda, kemudian kita kasih kode inisial aja kasar, ini bisa berubah-ubah ya. Difokuskan lagi. Jadi ini bisa berubah-ubah ya. Gitu. Nah, sehingga temuannya adalah nanti 3 hal ini. Jadi teaching experience, ya. Terus reflecting on experience, reflecting on new experience. Jadi 3 tema ini nanti ini di bab 4 finding. Gitu. Ini S1 ya, tahun 2017. Jadi mahasiswa ini cukup cerdas berarti ya. Dia paham gitu ya bagaimana tematik analisis dari Brown Clark diterapkan ke skripsi dia gitu. Seperti ini. Ada pertanyaan dulu, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Istirahat dulu, silakan. Ini satu kasus ya. Lebih lengkap dari yang kemarin-kemarin kan hanya data, kemudian kita kasih kode. Sekarang ini dari awal. Dari awal sampai akhir ini. Iya, dari awal sampai akhir. Kebetulan juga skripsi mahasiswa, jadi nanti bisa diikuti gitu. Bukan Arika Juna dari profesor, bukan. Ini anak S1. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti template ini bisa diadopsi oleh kita, diadaptasi, boleh. Kita menggunakan template ini tapi dalam konteks yang lain gitu. Kan ini mengajar passive voice, nanti kita mengajar apa? Mengajar reading, beda lagi gitu. Mengajar writing, mengajar vocabulary. Gitu.
Jadi walaupun template-nya satu, tapi boleh dipakai oleh 1.000 ya mahasiswa dengan konteks yang berbeda. Ya. Riset prosedurnya berbeda nanti ya. Misalnya riset desainnya berbeda, partisipannya bisa siswa, melibatkan siswa. Boleh kalau untuk pandemi ya, ini sangat cocok ya. Sendiri aja. Ngajarnya juga kan misalnya sekarang PLP-nya juga online. Jadi during the COVID-19 pandemic, judulnya itu membuming di dunia itu ya, karena di seluruh dunia kan sedang pandemi. Jadi topik-topik yang ngajar reading, ngajar vocabulary selama pandemi COVID-19. Datanya PhotoPoise bisa ya, data lain boleh. Silakan ada pertanyaan sebelum ke tema berikutnya ya. Lanjut dulu mungkin, Mbah. Lanjut ya. Oke, topik berikutnya kasus ke berapa? Keempat ya? Ketiga ya? Ketiga. Nah, ini tentang deductive approach. Kalau tadi apa? Induktif ya? Tadi induktif. Itu enggak? Iya. Coba Nabhan bedanya apa tadi? Inductive way dengan deductive way. Nabhan coba jelaskan dulu. Kenapa tadi yang tadi disebut deductive way ini? Nabhan. Nah, yang ini deductive way, inductive way. Kenapa ini? Refleksi dulu, refleksi dulu. Nanti jelaskan, nanti istilah yang tadi di awal nggak paham. Napan bisa menjelaskan apa bedanya inductive way dengan deductive way? Atau inductive approach dengan deductive approach? Ada Napan? Hadir? Tidak ada respon. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Nggak usah ditunjuk ya, silakan aja. Volunteer aja, volunteer silakan, sukarela. Siti Hafsah silakan. Apa perbedaannya? Inductive way dengan deductive way. Kalau induktif itu tadi ini sih Ya. metodenya data ya. Bagaimana? Bagaimana? Kalau induktif itu ini sih Ya. tadi berdasarkan data. Berdasarkan data ya.